Ya, jadi kitab yang telah kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, gitu ya, mubarakun, itu penuh dengan berkah. Nah, kemudian fungsinya apa? Fungsinya adalah liyadabbaru ayatihi, ya, untuk direnungi, untuk dihayati ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki akal itu bisa mengambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TV9. Kembali lagi bersama kami dalam program Kopi Darmo. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, Al-Quran hadir sebagai pedoman dan penyejuk hati bagi umat muslim. Membacanya adalah ibadah, namun lebih dari itu, kita dianjurkan untuk merenungi dan memahami maknanya. Inilah yang kita kenal dengan istilah tadabbur. Nah, sore hari ini kami akan membahas sebuah metode membaca dan tadabbur Al-Quran yang mungkin masih asing di telinga sebagian kita. Sebuah metode yang dikenal dengan nama Qatadah. Bersama saya Wahyu Chan, inilah Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Nah, kali ini pemirsa, dengan tema Qatadah, metode membaca dan tadabbur Al-Quran, benar bacanya, hafal ayatnya, dan paham maknanya. Kami akan coba membahas hal tersebut bersama narasumber kami yang sudah hadir untuk di Kopi Darmo di sore hari ini. Ada Mas Ahmad Farid, founder dari metode Qatadah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada, ini saya manggilnya Ning kali ya, atau Mbak gitu ya, dari Maulidatul Mufaroha, ya, founder juga dari metode Qatadah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pemirsa TV9, kali ini kita akan mengenal lebih dekat begitu ya dengan tema atau metode membaca dan juga tadabbur Al-Quran di sore hari ini. Mungkin saya akan coba mengawali dengan Mas Farid terlebih dahulu begitu ya. Kita ingin mengenal lebih dalam mengenai metode Qatadah ini seperti apa sih, dan sebenarnya apa yang dimaksud dengan metode membaca dan juga tadabbur Al-Quran yang dikenal dengan metode Qatadah ini. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut, Mas Farid? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Wahyu Chan ya, matur nuwun sudah dipersilahkan gitu ya. Jadi Qatadah itu adalah salah satu metode pembelajaran, ya, pembelajaran khusus remaja dan dewasa. Untuk memperbaiki bacaan Al-Quran atau biasa kita dengar tahsin, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran. Cuman diferensiasinya kita ada tadabbur ayatnya. Jadi kita tidak hanya memperbaiki bacaan, ya, tetapi lebih dari itu kita ingin mengajak siapapun yang ikut untuk sekaligus mentadabburi ayatnya atau merenungi ayatnya supaya ayat itu bisa diamalkan, seperti itu. Dan ini lebih mudah memahaminya nantinya, Insya Allah, karena memang di dalam metode kita, ya, kita itu tematik, ya. Jadi misalkan kalau ada materi terkait huruf sukun atau huruf dengung seperti itu ya. Nah, nanti kita ambil highlightnya atau judulnya. Nah, itu yang akan kita tadabburi, sehingga dengan judul itu, ya, nanti santri itu terngiang-ngiang. Nah, jadi saya pernah menghafal terkait ayat ini, itu hanya penggalan kata saja sebenarnya. Nah, kemudian ini terkait tema ini, seperti itu. Oke, baik. Dan mungkin kita bisa mengetahui begitu ya pemirsa ya, keunggulan ini juga adakah dari metode ini? Mungkin bisa dijelaskan bersama Mbak Maulidah. Baik, terima kasih Mas Wahyu ya. Terkait keunggulannya, seperti yang dijelaskan tadi kan sesuai dengan namanya. Qatadah itu kepanjangan singkatan dari qara'a wa tadabbara. Jadi membaca dan tadabbur. Jadi memang salah satu keunggulan kita itu adalah mentadabburi ayatnya. Menyambung dari omongannya Ustadz Farid tadi, bahwasanya ada salah satu ayat yang akan menjadi judul dari pembahasan dan itu yang akan kita tadabburi. Salah satu contoh Mas Wahyu ya.
ketika kita membahas tentang pembahasan dengung atau gunnah, yang menjadi contoh di atas contoh ayat, di ayat la tahzan innallaha ma'ana, itu nanti akan kita tadaburi. Ayat ini menjelaskan tentang apa? Lah di situ akan terngiang-ngiang murid itu. Oh, ternyata ketika kita dengung, kita akan mengingat terkait ayat innallaha ma'ana, seperti itu. Kalau dibandingkan dengan metode lainnya, mungkin bisa diperbandingkan. Kalau perbandingan dengan metode lainnya, saya tidak mengatakan bahwasanya kita pelopor gitu ya. Karena memang begitu banyak metode-metode senior-senior yang lain. Hanya saja perbandingannya di sini kita adalah di sesi tadaburnya. Tadaburnya karena saya dan suami, kebetulan suami saya ini, itu sempat terngiang-ngiang dari salah satu omongan ustadz saya. Kebetulan saya sama suami kan guru Al-Quran. Beliau itu kepengen guru Al-Quran itu naik level. Baik. Bukan hanya sekedar mengajar alif, ba, ta. Itu terlalu enteng, seperti itu. Jadi ketika ada sesi tadabur, mau tidak mau seorang guru itu sebelum masuk ke dalam kelas, itu harus belajar dulu. Belajar untuk apa? Khususnya terkait materi tadaburnya ini tadi. Dan untuk mungkin bisa dijelaskan juga mengenai konsep yang diterapkan di tadabur ini ya, yang diterapkan di metode Qatada ini. Baik, jadi kalau kita melihat satu konsep gitu ya, maka yang ada di benak pikiran saya itu sebenarnya cukup sederhana. Jadi kita itu ingin mengamalkan satu ayat itu saja sebenarnya. Nah, ayat yang kita ambil ya, ayat yang kita ambil dari sebuah metode Qatada ini adalah ada di surat Shad. Surat Shad ayat 29. Bunyinya mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya, jadi kitab yang telah kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad gitu ya, mubarakun itu penuh dengan berkah. Nah, kemudian fungsinya apa? Fungsinya adalah liyadabbaru ayatihi, ya, untuk direnungi, untuk dihayati ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki akal itu bisa mengambil pelajaran. Nah, jadi kita itu sebenarnya membacanya saja, ya, membacanya saja itu sebenarnya sudah bagus, ya. Itu tahap awal, ya. Membacanya itu sudah bagus. Bahkan di dalam surat Al-Anfal itu kan dijelaskan bahwa ketika orang itu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya, sebagai orang yang beriman, orang mukmin, itu pasti apa tanda-tandanya? Zadatuhum imana, ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah dia bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatum imana, bertambah keimanan. Nah, sebenarnya sudah dengan membaca atau mendengarkan ayat itu, keimanan kita sudah otomatis bertambah. Akan tetapi ketika mentadaburi dan mengambil pelajaran, itu baru bisa kemudian kita bisa mengambil pelajaran dan mengamalkan. Dan ini metode ini rasanya memang sangat cocok untuk kalangan remaja hingga dewasa. Ya. Kalau anak-anak mungkin karena belum relevan untuk diajak berpikir. Gitu. Ya. Karena tadabbur sendiri itu kan artinya apa ya? Memikirkan sebab akibat. Ya, kita sebab ayat itu turun apa gitu kan, bagaimana? Kemudian akibatnya bagaimana kalau kita itu meninggalkan ayat ini, ya, tidak mengamalkan ayat ini, atau kita melaksanakan atau mengamalkan ayat ini, akibatnya bagaimana? Seperti itu. Kalau anak SD belum relevan diajak untuk berpikir ya lebih dalam. Nanti mungkin anak-anak remajanya ini berarti bisa diklasifikasikan dari SMP mungkin atau dari SMA? Ya, mulai dari SMP sudah bisa. Mulai dari SMP ya, sudah bisa untuk diterapkan metode ini, ya, begitu ya. Oke, dan semoga nanti kita coba ingin ulik-ulik lagi sebenarnya untuk pemirsa ya, metode Qatada ini kok bisa juga tercetuskan, dan sejak kapan sih metode ini bisa dikatakan terlahir untuk bisa diterapkan bagi kalangan remaja dan juga dewasa. Sesaat lagi Kopi Dharma akan kembali setelah yang berikut ini.
Baik pemirsa, masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Nah, kali ini masih bersama Ustadz dan juga Ustazah. Kita ada Ustadz Ahmad Farid dan juga Ustazah Maulidatul Mufaroha. Dan masih mengenai Qatadah, yaitu adalah metode untuk membaca dan tadabbur Al-Quran agar benar bacanya, hafal ayatnya, dan yang pasti paham maknanya. Kali ini kita penasaran sebenarnya di awal tadi sebelum diulik begitu ya, mengenai sejak kapan sih tercetusnya metode Qatadah ini. Monggo Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mengulang kembali bagaimana kemudian Qatadah itu mulai terbentuk, ya. Nah, sebenarnya kalau kepikirannya itu sudah lama. Tadi sudah dijelaskan sama Ustadzah bahwa setiap Ustadz kami menyampaikan bahwa orang mukmin itu harus lebih baik dari hari kemarin. Ya. Nah, itu kami sudah pasti kepikiran seperti itu. Nah, lalu saya pribadi, ya, yang dulu di tempat saya mengajar, kebetulan saya sebagai supervisor melihat bahwa teman-teman itu terlalu merasa di zona nyaman, ya. Jadi akhirnya kami melihat santri-santri itu juga bagaimana ya kalau misalkan mereka itu belajar kemudian tidak hanya dapat satu manfaat gitu. Nah, akhirnya dapat dua manfaat, katakanlah kita belajar membacanya benar, tetapi mereka juga paham apa yang dibaca. Nah, lalu sampai di pandemi COVID-19 itu ya, 2019-2020. Nah, itu katakanlah seperti kisahnya Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu kan qala rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya, jadi Nabi Yusuf berkata, saya itu lebih suka di penjara gitu ya, ya daripada saya kemudian diuji gitu kan, dengan ujian yang bertubi-tubi itu. Kenapa? Karena dengan di penjara itu kemudian bisa lebih dekat dengan Allah. Nah, itu yang saya rasakan. Ternyata ketika saya di masa pandemi, jenengan tahu lah ya, banyak yang kemudian zong gitu, nggak ada kegiatan gitu. Akhirnya kemudian saya berpikir kalau saya diam nggak ada karya ini rugi gitu kan. Akhirnya, nah saya mulai menyusun ya, karena sudah belajar di tempat-tempat sebelumnya, saya menyusun buku. Nah, disitulah kemudian saya bertemu dengan teman saya, bagaimana kalau kita tambahkan materi tadabbur, nah, supaya dapat dua manfaat seperti itu. Manfaat itu ya. Jadi pada saat PPKM malah justru ada manfaatnya PPKM itu begitu ya. Oke, tapi Ustadz, kita kalau melihat banyak orang yang mungkin mau menghafal Al-Quran begitu ya. Ini kan juga banyak sih yang mungkin awalnya sudah hafal, tapi cepat juga lupa. Nah, mungkin bagaimana ya untuk metode Qatadah ini juga akan mengatasi hal ini? Jadi mau Ustazah mau menjelaskan? Boleh. Jadi ketika menghafal Al-Quran ya, ini beda ya, Kalau menghafal itu banyak sekali metodenya supaya hafalan kita tetap terjaga. Nah, akan tetapi lebih spesifik di Qatadah, karena kita itu ada di tadabbur, maka dari sekian banyak metode, sebenarnya banyak ya metode untuk mengingat hafalan itu, yang paling basic adalah dibaca terus. Sudah itu aja. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan atau unta atau seperti apa, kita harus ikat, kita harus jaga, seperti itu saja ya, sederhananya. Kalau kita punya hafalan ya harus dibaca, kalau nggak dibaca pasti lupa. Nah, tetapi pendekatannya banyak berbeda ya. Kalau di Qatadah ya, kita pendekatannya ada di tadabbur. Jadi misalkan kita baca nih ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, ini terkait dengan Zulaikha yang kemudian menggoda Nabi Yusuf. Nah, kalau kita lupa, ya kita pendekatannya di tadabbur. Ya, cerita-cerita itu habis ini ceritanya apa ya? Oh ya, saya tahu, ingat ceritanya habis ini Zulaikha menggoda Nabi Yusuf. Nah, maka kita ingat ayatnya. Ya, menggoda itu apa? Wal hamma gitu kan ya, berkeinginan lah istilahnya gitu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nah, tapi kalau secara basic ya diulang-ulang. Kalau ingin hafalan tetap
nempel. Misalnya kalau kita baca Al-Fatihah lah katakanlah ya. Nah, itu adalah bukti bahwa mengulang-ulang itu membuat hafalan tetap kuat. Ya, kita pernah nggak kita sekali waktu gitu murojaah Al-Fatihah gitu. Aku mau murojaah Al-Fatihah gitu ya. Barangkali lupa gitu ya. Nggak pernah ya, tapi kita setiap sholat ngulang dari kapan Al-Fatihah? Porsinya paling banyak di Al-Qur'an kita murojaah adalah Al-Fatihah itu. Ya, mulai dari kecil itu sampai sekarang kita murojaah terus. Nah, sekarang porsi yang mana yang paling banyak kita lupakan? Ya, kita katakan kalau kita punya hafalan gitu ya. Nah, dari situ kemudian ambil yang porsi yang lebih sedikit kita murojaah, itu banyakkan dibalik. Nah, dibalik. Ya, misalkan surat At-Thariq ini jarang saya murojaah dari juz 30 ya. Nah, ini didedes lah istilahnya gitu ya. Tak kunjungi terus supaya ingat gitu ya. Sama At-Thariq ya itu. Nanti kalau sudah sudah kembali ke ingatan semula, sudah fresh, ya kita cari lagi hafalan-hafalan yang perlu diingat seperti itu. Baik. Nah, mungkin ini juga ada sedikit tips kiranya gitu ya, mungkin bisa dibagi bagi orang yang ingin melakukan hafalan Al-Quran. Mungkin dari Ustazah nih. Tips untuk menghafal Al-Quran. Dan juga pastinya konsisten begitu ya. Baik. Sebenarnya untuk menghafal Al-Quran itu tipsnya sama saja semuanya, Mas. Yang pertama itu memang harus bacaan Al-Qur'annya harus bagus dulu. Karena apa? Makanya kenapa kita tekankan di tahsinnya. Bahkan murid-murid ngapunten santri-santri yang ada saat ini belum diizinkan untuk menghafal Al-Qur'an sebelum bacaannya sesuai. Karena apa? Ketika kita sudah mulai menghafal Al-Qur'an namun bacaannya keliru, itu akan lebih sulit membenarkan, lebih sulit dandani lagi ya, seperti itu kan. Baru ketika bacaan sudah benar sesuai dengan kaidah tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya, maka di situ mulai masuk di menghafal. Lah, tipsnya sering saya sampaikan juga sama seperti Ustadz Farid tadi, kuncinya cuma satu, dibaca. Bahkan misalnya kita saking seringnya membaca, itu bisa jadi salah satu jalan untuk kita hafal Al-Qur'an. Contoh Al-Fatihah tadi, kita dari kecil kan belum pernah merasakan bagaimana cara menghafal Al-Fatihah. Namun kita diajarkan baca Al-Fatihah di setiap rakaat sholat. Bayangkan sehari kita murojaah 17 kali, wajibnya betul. Belum sunnahnya, seperti itu kan. Belum nanti ketika misalnya mau memulai untuk belajar di sekolah, di tempat ngaji, itu mesti Al-Fatihah. Belum lagi nanti hadir ke pengajian, Al-Fatihah, nah, seperti itu. Lah di situ memang semakin banyak kita membaca, maka di situ akan semakin mudah kita menghafalnya. Dan berarti memang butuh konsistensi tadi ya untuk kita bisa melakukan penghafalan Al-Qur'an. Dan juga berarti ini harus benar dulu dengan seluruh bacaannya baru dipersilahkan untuk menghafal. Begitu ya, baik. Dan nanti juga kita pengen tahu ya, kenapa sih kok metode Qatada ini bisa menyatukan begitu ya, mengenai benar bacanya, lalu juga paham mengenai maknanya, begitupun juga pula dengan hafal ayatnya. Tapi setelah yang berikut ini, di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami untuk pemirsa TV9, hanya di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Baik pemirsa, masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar ya. Dan kali ini juga kita masih membahas mengenai metode Qatada. Tadi kita ingin tahu bagaimana sebenarnya ini Ustadz Ahmad ini bisa menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara membaca, menghafal dan juga memahami dengan metode Qatada ini, apakah bisa mempermudah untuk menjadi satu rangkaian yang utuh begitu ya, agar kita yang ingin menghafal ataupun juga ingin memahami Al-Quran ini lebih mudah mendapatkan pencerahannya begitu ya. Monggo Ustadz, mungkin bisa dijelaskan. Baik, bismillah. Jadi tidak ada yang kemudian kita contoh ya, kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW ya, karena beliau sendiri ya selaku penerima wahyu gitu ya. Nah, beliau sendiri itu adalah orang yang pertama kali mentadabburi Al-Qur'an. Jadi kalau kita berbicara
bagaimana seharusnya sikap kita dengan Al-Quran, ya kita contoh Rasulullah. Ya, Rasulullah itu secara bacaan gitu ya adalah orang yang paling fasih tajwidnya, ya gitu. Jadi kita mencontoh bacaan siapa? Ya, yang mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bacanya awur-awuran gitu ya, mohon maaf ya, bacaannya awur-awuran gitu, mencontoh siapa? Ya, ya, yang kita contoh adalah Nabi Muhammad. Itu yang secara bacaan. Kemudian secara tadabbur tadi, ya Rasulullah itu orang yang pertama kali mentadabburi Al-Quran. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan, karena Rasulullah SAW idza marra bi ayatir rahmah sa'ala. Ketika Rasulullah itu baca Al-Quran, kemudian melewati ayat tentang rahmat, nikmat, itu sa'ala. Ya, Nabi Muhammad yang sudah dijanjikan surga, ya itu tetap meminta itu. Kemudian wa idza marra bi ayatin adzab, ya ketika nyampe melewati ayat adzab, ta'awwadz, ya, beliau berlindung. Ya, kemudian wa idza marra bi ayatin fiha tasbih, ketika Rasulullah nyampe di ayat yang kemudian ada tasbih di situ ya, yang maha suci Allah gitu ya, subhanallah gitu kan, yusabbihu lillah, maka Rasulullah sabbaha, ya, bertasbih, bahwa mengakui bahwa tidak ada kemungkinan yang terjadi ini atas izin, kecuali atas izin Allah, seperti itu. Nah, lalu dari segi pengamalan, nah kita nggak usah bantah gitu kan ya, bahwa Rasulullah itu khuluquhul Quran, ya kan, orang yang akhlaknya Al-Quran ya Nabi Muhammad SAW. Jadi 3 elemen itu ya, membaca, kemudian mentadabburi, kemudian mengamalkan, ya sudah pasti insya Allah bisa ya membuat tujuan kita terhadap Al-Quran itu tercapai. Ya, tujuannya apa? Misalkan menghafal, ya dari 3 itu sudah pasti bisa tercapai. Tujuan kita apa? Untuk mengamalkan, ya pasti melewati tadabbur dulu, ya melalui membaca dulu, seperti itu. Oke, baik. Dan kali ini Ustazah dan juga Ustaz mungkin bisa juga nanti menjelaskan, ketika kita sudah mengenal begitu ya metode Qatada ini, tapi lantas bagaimana untuk menghadapi rasa malas? Kadang-kadang orang-orang ini juga bisa dibilang menggampangkan atau mengenteng nih, begitu ya, apalagi di era saat ini semua serba digital dan segala macam. Betul. Untuk menghilangkan rasa malas. Menghilangkan rasa malas mengaji. Iya, padahal sudah ada metode-metode yang mempermudah kita untuk membaca Al-Quran ini. Untuk menghilangkan rasa malas, sebenarnya malas itu kan dari nafsu, Mas ya. Jangan mengkambing hitamkan setan. Kasihan gitu. Kasihan, setannya nanti hitam terus. Nah, itu menghilangkan rasa malas itu yang sebenarnya yang pertama adalah niat. Selalu kami tekankan kepada santri-santri yang mengaji, itu yang pertama itu adalah niat. Sesuai dengan hadis yang disebutkan innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan kepada niatnya. Jika memang niat kita karena Allah untuk mengaji, insya Allah kita bisa menekan rasa malas itu tadi. Tapi kalau niat kita, ngapunten, ini pasti ada dimanapun. Misalnya kita niatnya ngajinya karena diajak teman. Ketika temennya nggak ngaji, itu pasti ada, teman saya nggak ngaji, saya nggak ngaji juga. Bisa jadi janjian, kamu ngaji nggak? Saya nggak ngaji, ya sudah saya nggak ngaji juga. Seperti itu. Jadi yang pertama memang niat. Ketika niat kita semuanya dikarenakan karena Allah, maka nggak ada, istilahnya bukan nggak ada rasa malas. Di situ kita akan meminimalisir rasa malas untuk hadir. Seperti itu. Baik. Dan kali ini mungkin ini juga menjadi, berarti malas ini tidak hanya untuk menjadi rasa jenuh begitu ya. Betul. Tapi apakah ini juga menjadi tantangan untuk mengajak masyarakat untuk bisa memulai tadabbur Al-Quran ini? Ya, jadi kalau kita melihat dari sisi manusiawi, itu semua pasti merasakan ya. Bahkan yang ngomong gitu juga yang pasti pernah merasakan yang rasanya malas. Gitu kan. Tapi seperti yang sudah kami terapkan, bahwa di Qatada itu kita tidak hanya kemudian fokus di membaca gitu kan ya. Bu, bagaimana Bu? Hari ini sudah nyampe nggak 2 halaman gitu kan? Nah, tidak, tapi kita perlu yang namanya motivasi.
Jadi kita ada materi-materi tambahan ya, seperti misalkan kitab At-Tibyan ya, itu fi adabi hamalatil Quran. Jadi bekal yang harus dimiliki oleh para pengemban Al-Qur'an ya, para pembelajar Al-Qur'an atau pengajarnya juga. Nah, kemudian ada ngaji on the road ya, kemudian ada hadis arba'in ya, semua itu fungsinya adalah untuk mengembalikan niat tadi itu. Jadi kalau kita misalkan ngaji cuma sekedar ngaji tapi nggak ada pondasi awal ya, saya bilang pondasi itu sebelum ngaji kuatkan dulu pondasi, saya ngaji mau apa gitu kan. Nah, ketika pondasi itu misal mulai runtuh, mulai retak gitu, nah kita kembali ke pondasi tadi itu, apa yang menguatkan kita. Nah, salah satu contohnya ya, motivasi orang yang membaca Al-Quran yang paling saya ingat selalu ya, bahwa di hadis Rasulullah SAW adalah inna lillahi ahlina minan nas ya, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Nah, maka sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, ya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ya, keluarga Allah dari kalangan manusia itu adalah ya ahlul Quran. Hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ya, jadi ahlul Quran itu orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran ya. Ya, itu menjadi keluarga Allah. Wa khassatuh, tidak cukup dengan keluarga Allah tapi wa khassatuh. Wa khassatuh itu dan dikhususkan. Ya, andai kata kita punya anak 5 gitu ya, biasanya ada yang kita khususkan karena kepintarannya, ya, karena akhlaknya, karena nurutnya. Nah, sama ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengkhususkan orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Dengan dicukupkan, urusannya dilancarkan seperti itu. Nah, itu salah satu pondasi. Nah, tetapi pondasi itu banyak. Motivasi Al-Qur'an itu banyak. Dan itu yang bisa membuat rasa malas kita hilang. Jadi kalau wis males, ya baca lagi, ingat-ingat lagi. Oh iya sih, aku kok nek males ya ngulang lagi ya, nggak jadi keluarganya Allah gitu, nggak nyampe malah ya. Oke, apalagi kalau tujuannya hafalan begitu ya. Kalau gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Dan nanti kita juga ingin tahu begitu ya, kalau untuk Ustadz dan juga Ustazah ini menerapkan metode Qatadah ini apakah ada level-levelnya? Karena mengingat tadi kan untuk penerapannya bisa diterapkan pada usia remaja hingga dewasa. Sesaat lagi akan kami bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Pemirsa masih bersama kami di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Nah, kali ini langsung saja kita ingin tahu begitu ya, untuk metode Qatadah ini apakah ada level-levelnya? Karena tadi penerapannya sudah dijelaskan di awal, ini bisa diterapkan bagi mereka yang sudah remaja dan juga dewasa gitu ya. Nah, silakan Ustaz. Jadi kalau level-levelnya sudah pasti mulai dari pemula ya, dan ini yang paling banyak peminatnya. Ya, ini membuktikan bahwa PR kita masih besar. Ya, memberantas buta huruf Al-Qur'an. Jadi rata-rata orang yang bertanya itu apakah bisa dari nol? Bisa. Ya, jadi di Qatadah itu memang karena segmentasinya itu dewasa ya, lebih banyak dewasa. Nah, maka kita paham ya, bahwa mereka kalau minta dari nol ya pasti kita terima, walaupun tantangannya sulit ya, lebih sulit daripada remaja. Nah, setelah mulai dari nol ya, pemula ya, setelah pemula. Nah, pemula itu ada 3 tahapan ya. Jadi kita kuatkan dulu pemahaman huruf ya. Huruf-hurufnya ini lebih detail lagi ya. Huruf-hurufnya harus benar dulu ya. Kenapa harus benar? Karena kesalahan huruf bisa merubah makna. Ya, kemudian tahapan berikutnya ya masih pemula, itu ada di huruf-huruf yang ditekan atau diayun. Nah, ini ada 4, panjang, sukun, tasydid, dan tanwin. Nah, baru kemudian kita masuk ke level terakhir dari pemula, yaitu bacaan dengung, layar, dan bacaan-bacaan gharib. Nah, tetapi level pemula ini semuanya tanpa materi. Ya. Tidak dulu diajarkan kaidah-kaidahnya karena nanti membingungkan. Jadi yang penting targetnya, goalnya adalah
bisa membaca dengan benar saja dulu. Nah, kebetulan kita itu basicnya adalah mushaf Madinah. Nah, jadi dari tadi belum kita singgung ini ya. Kenapa mushaf Madinah? Karena kiblat kita kan ini ya Masjidil Haram, ya Masjid Nabawi. Jangan kalau umroh atau haji, ya, kalau kita lihat di rak-rak kita mau baca Al-Quran, di sana itu mushafnya mushaf Madinah semua. Mas, ya nggak ada di sana kemudian kita milih ya nyari Quran Depak gitu ya, nggak ada. Quran Indonesia yang Quran putih ya, kertas putih yang besar tulisannya tebel-tebel, itu nggak ada. Semuanya pakai mushaf Madinah. Nah, jenengan kalau belum pernah membaca mushaf Madinah pasti akan kebingungan ya, karena ada perbedaan dari segi penulisan tanda baca ya. Contohnya misalkan nah, seperti ini ya. Kalau ini lebih ke mushaf Utsmaninya ya, Rasm Utsmani. Jadi Utsmani itu kerangkanya, Madinah itu tanda bacanya. Nah, misalkan kalau di mushaf Madinah ya, kita akan menemukan yang namanya alif kecil seperti ini. Mungkin bisa dilihatkan di kamera kami. Atau katakanlah yang apa namanya? Tanwin dulu lah ya. Nah, jadi kalau di mushaf Madinah ya, ada yang namanya mim kosong. Nah, ini ya. Nah, nah ini ya. Nah, seperti ini. Situ. Sebelah sini. Oh, yang situ ya. Jadi kalau di mushaf Madinah ini ada yang namanya mim kosong. Ya, dan ini tidak akan ditemukan di mushaf selain standar Madinah. Meskipun Quran lokal ada yang berstandar Madinah, ya. Nah, mim kosong ini menandakan apa? Kalau di mushaf Madinah, menandakan dibaca mendengung, ya. Akhadnahum baghtatan. Jadi tidak boleh dibaca cuman sekali ketuk. Akhadnahum baghtatan. Nah, kalau di mushaf yang lain yang tanpa apa namanya standar Madinah, itu kita harus tahu bahwa ini ketemu apa baru tahu kita dengung atau tidak, kayak ketemu ba. Tapi kalau di mushaf Madinah itu dimudahkan. Ya, jadi metode kita itu menggunakan standar Madinah. Nah, jadi kalau di level pemula tadi ya, kembali ke level pemula, ya, bagaimana bisa santri-santri itu membaca dengan benar tanpa mengetahui kaidahnya? Bisa, karena kita menggunakan mushaf Madinah. Jadi kita tahu ini dengung atau tidak, ini panjangnya 4 atau 2 atau 6, kita tahu semua. Ya, karena ada ciri-cirinya, ada tanda-tanda khusus di mushaf Madinah. Nah, setelah lulus di level pemula, ini pasti masih ada kesalahan sana sini gitu ya. Nah, dilancarkan di level namanya jawada. Nah, jawada ini level tajwid. Nah, ini masuk di tajwid dasar, tajwid mat, dan gharib. Nah, ini baru masuk di kaidah-kaidahnya. Kita kuatkan dengan keilmuan. Ya, kita dasari dengan mengambil dari kitab-kitab, misalkan dari kitab Jazari, Tufatul Atfal, Hidayahul Mustafid. Nah, itu kita kuatkan di situ sambil melancarkan. Nah, targetnya sampai kapan? Targetnya sampai khatam 30 juz bin nazar dengan melihat. Nah, baru kemudian boleh menghafal. Nah, gitu ya. Jadi levelnya seperti itu. Pemula, kemudian tajwid, baru tahfidz. Baik. Nah, kali ini mungkin Ustazah mungkin bisa dijelaskan juga begitu ya, mengenai metode ini sudah diterapkan dan hasilnya seperti apa sejauh ini? Alhamdulillah Mas ya. Karena kita mulai membuat buku di tahun 2020 itu, kemudian pada masa new normal tahun 2021 itu sudah masuk masa trial awal. Cuma yang trial awal itu sekarang nggak lanjut kelasnya ya, karena ya ada suatu kendala kan gitu ya. Kemudian kita lanjut memulai lagi dari awal di Masjid Bendul Merisi An-Nur itu, sampai sekarang jalan. Kebetulan kami punya salah satu santri itu beliau mu'alaf. Baik. Jadi benar-benar ketika mu'alaf, kalau misalnya orang muslim dari lahir, misalnya daftar ngaji, kepingin mulai dari nol, itu sebenarnya bukan dari nol banget, karena sudah ada basic dari meskipun ketika ditanya terakhir ngaji kapan, waktu lulus kelas 6 SD kan seperti itu. TPQ. Di TPQ. Gitu ya saya. Di TPQ kan gitu. Karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jawaban yang bervariasi. Nah, itu. Tapi ketika memang mu'alaf itu benar-benar dari nol. Alhamdulillah beliau sekarang sudah masuk di Al-Quran dan
Di juz 3 surat Ali Imran. Bacaan ya masih perlu perbaikan, tapi sejauh ini sudah alhamdulillah. Dan beliau ibaratnya ketika ditambah materi tadabbur ini, beliau juga sedikit demi sedikit memahami terkait apa itu Islam secara sesungguhnya. Mulai menerapkan, mulai diamalkan sedikit demi sedikit seperti itu. Baik, berarti sudah ada progres begitu ya yang terlihat ketika metode Qatadah ini sudah diterapkan sejak new normal kemarin di 2021. Baik, dan pemirsa, kali ini kita juga ingin tahu bagaimanakah untuk harapan dari Ustadz dan juga Ustazah terkait dari metode ini untuk kedepannya. Setelah yang berikut ini kami akan kembali tetap bersama kami di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar, begitu ya. Dan kali ini mungkin kita sudah di segmen akhir, pemirsa, tapi tenang, karena metode dari Qatadah ini bisa nanti ya untuk diterapkan. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga, mungkin bagaimana sih orang bisa mengakses dari metode Qatadah ini, Ustazah dan juga Ustadz, monggo. Ustazah terlebih dahulu, monggo, bisa jelaskan. Mengakses metode Qatadah. Jadi alhamdulillah Qatadah ini kita punya program ruang tahsin, yang mana ruang tahsin itu kelas tatap muka, santri datang ke lokasi ruang tahsin. Kita ada di beberapa titik, yang pertama di Masjid An-Nur Bendul Merisi, kemudian ada di Masjid Al-Wahyu Wisma Menanggal, kemudian ada di Perak, bukan di daerah Peraknya, di daerah Surabaya Utara, di Jalan Hang Tuah nanti, atau mungkin bisa dicek di Instagram kami qatadah.id. Qatadah.id. Jadi di Surabaya itu tersebar di 4 tempat, dan di Sidoarjo ada di 2 tempat. Jadi santri bisa hadir untuk bisa ngaji bareng bersama Qatadah. Atau kalau misalnya lokasinya di luar kota, atau mungkin tetap di Surabaya, hanya ketika pagi atau di waktu-waktu jam mengaji itu tidak bisa karena kesibukan bekerja atau apa, itu bisa kita ikut kelas online. Ada kelas online. Ada kelas online, kita melalui aplikasi WhatsApp. Atau misalnya kita dua-duanya tidak bisa, kepengen secara private. Kita ada program tabarukan. Tabarukan kepanjangan dari tahsin bareng di ruang, di rumah atau di kantor. Jadi bisa satu keluarga, sendirian, atau bersama teman-teman. Itu bisa membuat kelas secara khusus, gurunya yang datang di situ. Baik, terima kasih. Dan mungkin kali ini untuk Ustadz Ahmad ya, harapannya terhadap generasi muda mengenal Al-Quran dan juga mengenai metode Qatadah ini seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi terbentuknya Qatadah ini juga salah satunya juga atas keprihatinan, ya, keprihatinan melihat zaman sekarang, ya, kita melihat remaja-remaja, kalau kita melihat berita-berita itu sangat miris gitu ya. Jadi ini PR kita sebagai orang tua, ya, katakanlah sebagai orang tua. Memang kalau di usia dewasa, ya, itu kesadaran itu sudah mulai muncul. Aku wis tua, aku tak insaf gitu ya, aku nek mati opo gitu kan. Tetapi untuk remaja ini memang agak susah, ya. Tetapi kelebihannya ketika remaja ini sudah masuk, ya, sudah masuk untuk diajak mentadaburi, ini masya Allah hasilnya luar biasa. Jadi pesan saya, jadi kalau membaca Al-Quran itu kan ada 2 yang sudah saya pelajari, ya. Jadi Al-Quran lil ibadah sama Al-Quran lil hidayah. Jadi Al-Quran itu dibaca sebagai ritual ibadah kita, ya, pahalanya ada khusus seperti itu. Tapi hidayah itu apa bisa kita raih hanya cukup untuk membaca, ini susah, ya. Jadi hidayah itu bisa kita raih dengan, yaitu tadi, ditadaburi, ya. Nah, melalui Qatadah ini insya Allah semuanya akan diajak memperbaiki bacaan, sudah pasti, yang kemudian kita dalami lagi supaya kita menutup kekurangan sana sini. Kita pasti banyak kekurangan sana sini, ya. Ada misalkan ibu-ibu yang nggak tahu hukum ini gitu kan. Oh, selama ini saya nggak tahu. Saya belajar di sini, akhirnya saya alhamdulillah gitu. Termasuk yang mu'alaf tadi itu banyak kemudian hal-hal yang baru yang ternyata belum pernah dipelajari. Baik, dan semoga ini harapannya bisa terkabul begitu ya, khususnya untuk para kaum generasi muda begitu ya. Dan pemirsa, kali ini semoga perbincangan kita di sore hari ini dapat memotivasi kita semua untuk meningkatkan kualitas
interaksi kita dengan Al-Quran. Dari sekedar membaca ini bisa menjadi merenungi, dan dari sekedar merenungi bisa menjadi mengamalkan. Terima kasih untuk Ustadz dan juga Ustazah sudah mampir begitu ya. Dan saya Wahyu Chan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa untuk di program Kopi Darmo selanjutnya. Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.